Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Fauzan Hafiz. Di video kali ini kita akan membuat yang namanya menampilkan view data. Oke, sebelumnya kemarin kita baru saja membetulkan bagian layout. Oke, ini jadi seperti ini. Kemudian untuk main navbarnya kita sudah menggunakan active dan di bagian navlinknya itu kalian harus memberikan props href active. Nah, baru is active request is dan ref. Kemudian jika kelasnya aktif maka akan memunculkan warna gray 900 dan text gray-nya 300 over white 5. Jika dia aktif maka background warnanya lebih gelap, sedangkan yang tidak aktif tidak begitu gelap. Itu link href attributes merge classes area current is active page false gitu, baru slot. Coba kita panggil ya, php artisan serve. Oke, sudah benar. Nah, ini bagian itunya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita menampilkan view data? Pertama-tama kita akan menampilkan view data block. Di sini kita mau memberikan kita akan menampilkan UI-nya gitu ya. Sekarang kita buat artikel karena ini halaman blog ya. Kita buat artikel. Di dalam artikelnya kita kasih H2 heading 2 dengan judul, misalkan judul artikel 1 gitu ya. Artikel 1. Nah, kemudian ada div juga. Ada div, kemudian di dalam div kita kasih link. Href. Ini kita kasih pagar dulu karena belum mau diisi apa-apa. Tulis ini, bagian ini kita kasih nama ya, Azafit. Kemudian belakangnya kita kasih garis, kemudian tanggal ya, tanggal 1 Mei 2025 ya. Selanjutnya di bagian tetap masih di bagian div kita berikan paragraf, kita kasih isi dari artikel, mungkin apa ya, kabar masuk kabar terkini, udah amat ya, kabar terkini sekawanan onta mulai merasa jenuh dan marah akibat para turis tidak tahu diri dalam menunggangi onta. Onta itu kelelahan dan merasa sehingga terjadilah tragedi. Turis terinjak sekawanan onta. Oke, di paragraf sudah, kemudian kita berikan link lagi. Ini link buat read more, ini kasih pagar juga. Yep. Read more. Read more. Oke. Coba kita lihat nih, terminal kita hilangkan dulu.
Nah, sudah muncul ya. Judul artikel 1 Azafit 1 Mei, menulis tanggal tanggal menulis, kemudian tulisannya read more. Ini link, ini juga link namanya. Kita selanjutnya kita hapus bagian ini aja ya, bagian atasnya, halaman blognya kita hapus. Nah, sudah muncul. Selanjutnya kita mau coba kita tambahin ya apa kelasnya ya biar bagus. Di bagian judul kita kasih kelasnya kita kasih ukuran ya, ukuran gambarnya. Aduh, gambarnya yang dibesarin. Kita mau kasih jarak dari Azafit ke judul artikel ke sih. Kita kasih margin bottom 1, kemudian teksnya kita besarkan dengan ukuran 3XL dengan tracking apa sih namanya, tracking type. Jadi buat apa ya, kayak jarak kalau nggak salah, jarak tulisan. Aduh, salah klik, jarak tulisan kalau nggak salah kan segini. Oh iya, kayak memberikan jarak. Coba kita hapus dulu deh tracking type-nya, penasaran kan. Ini kan ada di H2 ya, H2 nya lihat. Oh iya, jarak ya, ngasih jarak. Oke, kemudian tracking type, terus kita tambahkan lagi ya warna kali. Fontnya ya, fontnya dibikin tebal, font bold. Kemudian apa lagi, kita kasih teks, warna teksnya teks gray yang 900. Kita lihat lagi. Oke, maka akan berubah ya judul artikel. Kemudian untuk artikel juga kita kasih juga ya kelasnya. Kita kasih kelas padding kiri kanan, padding atas bawah ya, padding PX ya, padding atas bawah kita kasih 8. Kemudian max screen kita lihat yang terjadi. Oke, nggak ada perubahan, belum ada perubahan. Artikel kelas, artikel. Kemudian bordernya kita memberikan border bottom. Habis itu kita kasih warna bordernya, border gray 500. Kita lihat mana ya. Oh, ada dua halaman homepage. Waduh, kok ada dua ya guys. Kok ada dua dia. Itu apa sih yang sama dengan yang bagian atas. Oh, ini bagian ini kayaknya nih. Coba kita hapus. Kok ini munculnya di sini. Udah benar kayaknya deh. Yang salah tuh di mana ya? Itu bagian mana ya? Nafas, misalnya nafas sehingga nafas lebih link. Di bagian roots. Enggak, sekarang nggak ada di roots. Aduh, sebentar ya guys, ntar kita lanjutin ini aja dulu. Kita lanjutin bagian ininya dulu aja dulu.
Kemudian di bagian mana sih blok, di bagian P nya ini kita kasih class juga, div-nya kita kasih class, text apa ini, text base, kemudian text gray nya 500 juga. Kemudian untuk bagian P nya paragrafnya kasih class juga dengan margin atas bawah 4, kemudian font like. Oke, kemudian untuk bagian ini juga kita kasih class bagian read more ya, link read more nya kita kasih class juga. Kemudian font medium text blue warna 500, overnya underline kok jadi gede, underline. Kemudian kita kasih, oke coba kita cek dulu ya. Oke, jadi kayak gini guys. Ini kok belum biru nih? Iya ya, belum biru nih. Kenapa nih? Oh itu kali NPN Randev. Makanya NPN Randev kayaknya deh, aku belum nyalain. Ini dia guys, ya Allah. Harus dijalankan dulu NPM Randevnya, baru dia akan muncul. Tailwindnya baru masuk. Jadi kayak gini ya guys tuh. Oke, ini dihapus tuh. Oke, tampilannya kayak gitu. Terus saya mau ngurusin dulu ini gimana. Oke, saya baru saja menemukan masalahnya tadi. Nih di bagian layout kita memanggil slot 2 kali. Jadi dia akan memunculkan 2 kali tuh. Maka kita harus hapus bagian yang bawah ini. Kemudian kita lihat refresh, maka tidak akan muncul lagi. Oke, sudah tersolve problemnya. Oke, sekarang habis itu kita ke blok lagi. Kemudian kalian copy lagi, kita mau buat 2 ya, coba Ctrl C, Ctrl V. Kan ini jadi 2 ya, judul artikel 2. Kita samain aja lah, kan mau lihat biar rame aja sih. Nah, jadi sudah muncul ya, lumayan ada isinya gitu, nggak sepi. Oke, untuk selanjutnya sekarang kita ingin memunculkan datanya, dimunculkan dengan rute. Jadi kita pergi ke web, pilih ke bagian blok ya, bagian blok ini. Kita tambahkan di bagian sini post, koma, post, karena kan yang mau di post banyak tuh ya, nggak cuma satu judul artikel. Mungkin kalau kita mau buat banyak, maka kita akan menggunakan post. Kemudian mengarah ke sebentar, ini jangan sampai ke bawah. Nah, kita buat array lagi,
dan array lagi gitu, buat array di dalam array. Kemudian di dalamnya kita kasih titelnya ya, titel yang mana ya, judulnya ya, titel yaitu detailnya yaitu judul artikel gitu kan. J-nya gede apa kecil ya, judul kecil aja lah dulu, judul artikel 1, pakai spasi boleh nggak, coba aja dulu. Kemudian yang sebagai author, oh koma guys, jangan lupa koma, koma, Azafir, ini gedein aja lah. Kemudian sebagai body, komanya jangan lupa tuh. Kemudian badinya kita isikan dengan isi tulisannya gitu nih, kalian isi dengan ini. Kemudian apa lagi nih, oke, ngarah sini mas, web PHP. Kemudian di bawahnya kalian buat lagi ini penutupnya sini ya, di bawahnya kalian buat lagi terus apa nih, kenapa nih, oh makan salah, apa yang salah nih, kita lihat unexpected, harus pakai ini kan. Oke, sudah benar. Nah, ininya kita ganti lah, ini kan 2. Oke, itu aja sih yang beda. Apa ini view error, hiraukan aja dulu. Sekarang kita rename dulu foldernya dengan post ya, rename blog blade-nya kita rename menjadi post ya, post. Jangan lupa di bagian root juga, root bagian mana tadi, ini ya, di bagian sini, di bagian sini juga kita ganti menjadi post, ini juga post. Ini benar nggak? Error nih, kenapa nih, apa ini yang ini, lupa, kayaknya bukan ini sih, isi kan bukan, control Z, di bagian mana nih ya? Bentar guys, kita cari lagi masalahnya. Oke guys, tadi ada masalah di bagian mana ya tadi ya? Pertama di bagian ini kalian ubah ininya jadi host,
post dan ininya post. Dan di bagian navbar blade nya tadi kita juga lupa mengganti ini post, sedangkan ini nggak usah, ini emang cuman judul aja ya, tapi kirimnya tetap di post. Kemudian kita ini kayaknya ada kesalahan nih, ini tuh harusnya di sini. Nah, gitu. Ada yang error. Syntax unexpected. Apa harus dihapus kah? Oh, harus dihapus, guys. Pom aja ya. Kita cek lagi apakah sudah bisa. Oke, sudah bisa. Tidak ada error. Oke, selanjutnya kita ke navbar lagi. Ada yang lupa nih kita nih. Nih di bagian yang mobile menunya belum diubah nih. Nah, di mobile menunya kita ganti sama dengan yang ini. Tinggal kalian copy aja ya. Tinggal kalian copy, kemudian kalian pastekan. Pastekan dah. Selesai. Rapikan. Ya, salah. Kalian rapikan, kalian save lagi. Oke, sedang berjalan proses save-nya. Kita kecilkan, kita buka. Oke, sudah berjalan ya. Oke, sudah berfungsi. Untuk bagian selanjutnya apa nih? Kita mau biar apa nih, reaktif ya. Yang ini host ya. Nah, bagaimana caranya jika kita gimana ya tugasnya? Sekarang udah reaktif kan ya, tinggal jadi kita copy di atas, cek fungsi buka. Apa lagi ya? Kemudian sekarang ke root web bagian ini. Sebenarnya kita kan menggunakan for is di atas sini, tapi saya belum paham for is dan for n. Oke, itu aja dulu ya guys. Oke, kita lanjutkan. Tadi kita kan udah buat di web ini rootnya ya. Nah, bagaimana cara kita menggunakannya ke layout blade PHP? Nah, kita ini nggak usah lah, ini layout post blade PHP. Nah, kita akan pakai satu saja. Di blade itu dia akan memberikan sebuah looping ya. Dia udah ada looping yang, jadi looping itu pengulangan data. Jadi kita akan menggunakan itu. Jadi ketika kita ingin membuat artikel, maka kita tinggalkan copy aja, tinggal isinya diubah. Tapi cara memanggil datanya kita menggunakan looping, yaitu menggunakan add, kemudian for each ya, salah, for each, kemudian di dalamnya apa ya, lupa tadi, kurung buka. Ini coba kurung buka, kemudian variable post as variable post. Maksudnya gimana? Ini tuh pokoknya dari post, variable post ini dari yang kita buat dari sini ya, dari sini. Sedangkan as postnya ini hapus saja.
Sedangkan bagian expose-nya itu, ini variabel ini kita buat sendiri agar lebih mudah aja gitu ya, lebih mudah dan sama gitu, gampang. Jika kalian ubah ini misalnya variabel i, bisa juga kalau misalnya terlalu panjang kita bisa s itu sebagai apa gitu. Jadi ini kita buat sendiri, sedangkan variabel post ini ada di web sini. Nah, kemudian ditutup, ini udah ada nih enforce-nya. Kalau udah ada enforce-nya, bagian ini kalian tinggal kalian cut, masukkan ke bagian ini. Kemudian dia sudah masuk ke loopingan. Nah, karena di bagian web PHP ini kita buat 2 artikel ya, maka walaupun di sini ada 1, ketika kalian coba kalian masuk ke bagian blog, tetap akan memunculkan 2, karena di web PHP di rute penjalurannya dia sudah dibuat 2. Coba bagaimana kalau kita tambahkan 3? Ctrl C, Ctrl V. Walaupun post blade-nya 1, karena sudah di looping data yang ada di web PHP, maka dia akan memunculkan 3 artikel, ya kan? Kita hapus lagi, kita pakai 2 aja. Nah, sekarang kita mau mengatur isiannya gimana? Apa tuh suara apa? Mengatur isiannya. Oke. Isiannya. Untuk judul artikel nggak mungkin kan sama semua kan? Ya. Jadi kita ganti dengan menggunakan kurung awal 2 kali dengan variabel post, karena kita gunakan expose di folder ini menjadi expose, jadi kita variabel post dengan datanya array. Data arraynya apa yang mau kita panggil? Ini kan ada di bagian hard class judul ya, judulnya itu kan bagian ini judul, maka kita akan panggil ini title, kita panggil title, maka akan keluar ini bagian pertama, kemudian title lagi, yang kedua akan munculkan ini gitu guys. Kita coba ya, title. Ini tulisannya gimana ya, salah aja sih. Harusnya udah sama sih, udah sama ya. Udah sama sih itu mah ya. Selanjutnya bener gak sih? Expose variable title, ya bener. Ada spasi nggak ada. Kemudian bagian nama juga diganti nih, biar nggak sama semua, masa looping namanya sama. Variable post, ke web lagi, lihat postnya kita panggil variable author. Ini kedua jangan azafit ya, siapa ya, Lilis dah, Lilis. Apa ini? The argument string must be type string array again. Belum dilanjut kali. Ini belum kita lanjut nih. Expose variabel apa namanya? Apa sih, author ya? Author. Nah, maka dia akan memberikan nama author. Azafit, Lilis. Gitu guys. Coba tambahin lagi deh satu lagi ya artikelnya. Ctrl C, Ctrl V. Judul artikel 3, namanya what? What? Dadang ya kan, Dadang. Tulisannya ganti ah. Apa ya, nulisnya apa ya? Udah ini aja. Masalah aja. Dah, tuh. Kita lihat. Nah,
Nah, dia sudah memunculkan dadang. Oh, ini sama. No, kan sama kan tulisannya kan? Belum beda kan? Ini sama karena belum dihubungkan datanya. Belum dihubungkan ininya, yang di bagian postplate-nya harus dikasih. Tulisannya kita hapus semua. Kita ganti menggunakan variable post. Jangan lupa kita kan memanggil expose-nya dengan sebagai post ya, gini ya. Variable post apa yang mau dipanggil, apa bagian ini, tulisan ya. Tulisan ini tadi kita tulis apa? Kita tulis sebagai mana ya, body. Kita tulis sebagai body. Udah tinggal kalian isi dah body, variable array body gitu guys. Kita lihat, nah sudah menghubung. Ini sama karena memang kita nggak ubah. Nah, ini beda kan, udah kita ubah. Oke, apalagi coba kalau postnya ini kita ubah i ya kan. Kalian penasaran tuh, jika postnya diubah i gimana? Sama aja, coba kita i ya, tapi kita belum ubah ke sini, pasti error nih. Error, variabel post nggak ada, bingung dia, variabel post nggak ada. Nih, ini kita ganti i ya semuanya. Harusnya bisa sih ya, ini kan kita buat aja sih, nggak harus kayak gimana. Kita refresh lagi. Nah, muncul kan guys. Jadi untuk bagian ini tuh kalian boleh apa aja ya, asal ada variabel dolar ini. Mau satu, tapi kan takutnya ada yang sama gitu ya, ada yang sama. Oke, kita ganti lagi aja. Mau ngasih tahu ini tuh terserah kalian, nggak mesti post mentang-mentang depannya post pakai s kan, nggak harus. Udah, cek lagi. Oke, sudah aman. Kita lihat recordingnya sudah berjalan. Untuk selanjutnya, kita mau apa ya, kita mau ketika diklik read more ini, dia akan memunculkan bagian yang ini aja ya. Gitu. Sebentar ya guys, kita lihat dulu. Oke, kita lanjutkan. Untuk ini kita mau, misalkan ini yang kita munculkan tidak terlalu banyak ya, mungkin berapa karakter atau berapa gitu. Jadi kita akan ke bagian badannya ini, expose ini. Pertama kalian masukkan ke dalam ini, kurung, guys. Jadi ini tuh kayak bantuan dari blade-nya itu sendiri ya, atau Laravelnya sendiri, yaitu kita tulis str limit. Ada muncul, sebentar, str limit, kemudian berapa limitnya, berapa, mungkin 50 karakter. Coba tuh, maka dia akan memunculkan 50 karakter saja ya. Coba ini terlalu dikit, coba kita tambahkan 100 karakter. Udah masuk ya ini ya. Ini masuk sih ke dalam kurung. Coba. Limit.
Oke, sudah muncul ini 50 karakter, tadi 100 karakter ya guys, 100 karakter, 100 karakter. Oke. Yang selanjutnya kita mau ketika kita klik bagian read more ini, dia akan mengarahkan kita ke halaman yang hanya untuk halaman judul artikel satu saja, kayak gitu contohnya. Ya, kemudian kita akan ke bagian di bagian ini ya, di sini kalian kasih post, kemudian mengarah ke i, mungkin satu ya, terserah URL nya, terserah mau satu mau berapa. Jadi ketika klik ini dia akan membuka ke bagian satu. Nah, ini kan masih kosong, kita isikan. Bentar. Kita balik ke bagian web PHP. Nah, di web PHP ini kalian tambahkan di bagian ini misalkan ID-nya ya, ID-nya 1 di sini. ID-nya 1 ya kan, misalkan. Ini koma jangan lupa. Kemudian di sini juga bagian ini kalian kasih ID. Bagian 2 kan. Di bawahnya kalian di sini kalian kasih, sekarang kita buat rutenya ya. Nah, ya kan mengarah ke 1. Ini mengarah ke 1 juga, belum diatur soalnya bagian rutenya. Kita mau judul artikelnya ini juga jadi link, coba ya. Jadi tinggal kalian bungkus dengan gimana sih? Bagian H2 nya kalian bungkus dengan angkor. Gitu. Maka dia akan berubah menjadi, waduh, jadi ada 2. Jadi ada 2 guys. Ini belum ya. ID. Ini yang 1, kedua, ketiga. Kenapa jadi ada 3 itu ya? Saya memberikan 2 kali. Atau di bagian dalamnya ya, lupa. Ini bagian dalamnya sih. Rusak lah sih nanti. Akses key. Oke, jadi satu. Jadi ketika kita masukkan ini ke dalam bagian sini, kenapa jadi ada 2 sih? Oke, sudah nggak error lagi. Tadi kenapa error ya? Ya lanjut. Kemudian di bagian ini kita juga kasih yang sama gitu ya, post mengarah ke 1 gitu kan. Ini kita kasih
kasih kelas nih. Underline hover underline, kita lihat ketika diklik maka akan ada garis di bawah ya, ini menandakan dia ada link. Oke, selanjutnya apa lagi nih? Kita akan buat namanya wildcard. Di sini kita buat root lagi. Sini kita get yang mana link post garis miring kurung kurawal 2 kali, ini kurung kurawal sekali, dengan ID koma function dari variabel ID yang di atas sini. Kemudian kita kurung buka di sini, kurung kurawal lagi. Jangan lupa ini kalian koma atau titik 2 nih, lupa. Titik 2 berarti. Oke, titik 2. Dalamnya kita tes ya, coba kita tes dengan ini daya atau apa lupa saya, ID koma atau titik 2 nih, titik 2. Oke, coba kita save, kalian coba buka. Oke, itu belum ditambahkan nih bagian ini nih, ininya kalian ubah menjadi mana sih tadi, link satunya diubah menjadi ID, karena kan satu itu kita panggil dengan menggunakan ID nih. Di bagian web ini kan kita panggil ID atau sama dengan 1, kita panggil ID sama dengan 1. Di 1 itu 1, 2, 3 itu adalah ID, jadi si ID akan membaca itu nomor berapa gitulah pokoknya. Variabel ID variabel ID sebentar, variabel ID atau variabel post ID ya, coba. Oke, belum terhubung. Post ID, mungkin post ID ya, tapi kan belum ada di post ID. Variabel post ID, variabel post dengan array ID ini. Masih error, salah di mana nih? Kayaknya ada yang kurang lagi nih. Kemudian roots, kemudian kita buat lagi kayaknya untuk bagian postnya kan belum ada, kita panggil postnya nggak ada, bingung dia. Post, kemudian ini ada bantuan dari Laravel atau dari Blade-nya, yaitu ARR salah array dengan first kurung buka berisi post, variabel post pakai S, variabel post itu memiliki function variabel post.
return, kita akan mendapatkan function post, kemudian dengan returnnya return variable post akan memberikan post ID, post array dan ID sama dengan variable ID gitu. Aduh, ini kok merah. Koma salah. Jadi variabel ID ini gimana ya? Di sini tuh kita akan berikan use ID, variabel ID. Jadi si ini akan mencari ID yang berada di luar dari global gitu, dia mencarinya global. Ini kayak ada yang salah nih, ada yang salah. Kita tanya ChatGPT. Error. Ada error sintaks di sini. Kalau pakai seharusnya ini biasa, ini yang benar. Itu juga sudah diberikan Illuminate support R. Ya, coba kita copy. Kita ganti. Oke, cuman bagian R-nya aja. R-nya itu karena kita belum bikin kelas di bagian ini. Cara manggilnya gimana ya? Control tab I kalau nggak salah. Aduh, kemana kita? Bukan. Udah, kalian tulis manual aja deh. Atau di klik kanan, kemudian import class. Nah, iya, import class guys. Tuh, dia akan memberikan kelas langsung, jadi dia akan tidak merah. Kita refresh lagi ya kan. Not found. Kenapa masih tidak muncul? Karena belum diberikan halaman. Karena belum diberikan halaman. Post ID ini udah benar. Copy. Oke, coba kita buat halaman. Halamannya kita copy dari bagian blog aja ya. Ini bagian post aja. Kalian copy aja ya. Gimana cara paste-nya, lupa. Nah, ini di sini. Nah, aku masukin ke komponen post blade pusing, namanya kok sama. View ke view. Lah. Aku malah hilang. Yang ini loh, di copy. Kemudian ini di sini. Nah, itu dia. Tinggal di rename. Apa namanya, post. Karena satu aja, kita kasih post aja dengan blade dan PHP. Oke.
Di bagian dalamnya kita akan ubah. Yang pertama kita nggak akan berikan bordernya kita hapus. Kemudian apalagi kita nggak akan memasukkan untuk bagian mana sih, H2 nya kemana ini? Ini H2 nya kalian keluarkan dari, oke, kita akan hilangkan. Apalagi yang dihilangkan ini karena ini tampilan semuanya, jadi kita hapus ini aja. Kemudian apalagi, ini linknya tadi udah dihapus ya, ini linknya kita hapus ke menuju ke ini, nggak usah, menuju ke pos. Nah, gitu. belum ke anu ya, belum masuk nih, bentar dah guys, kita cek lagi. Oke guys, tadi ada error di bagian ini, kita belum masukin datanya. Nih, kita kan tadi sudah buat route get post ID function ID. Nah, di bagian variable post kalian buat lagi datanya. Kita samain aja ya dari sini karena biar cepat. Ya, kalian tinggal kalian masukkan ke sini. Ditutup di sini penutupnya, kemudian persis di bawahnya kalian letakkan yang tadi sudah kita buat, yang variable post array first function dan terus kita cek. Tadi kan error tuh ya, ini hapus dulu di bagian ini, kemudian kita cek nih, harusnya kalau dibuka sudah berhasil. Oke, sudah berhasil, post slash 1 ya kan. Kita buka yang judul, coba ini read more-nya. Oke, slash 1 juga, judul artikel 2 slash 2, judul artikel 3 slash 3. Oke, sudah berhasil karena tadi belum dibuat ininya apa, data untuk memanggil itunya apa, foldernya, data tampilannya lah pokoknya gitu ya. Nah, habis itu kalian coba ke bagian ini. Habis setelah penutup ini, coba kalian gunakan ini dd, kita cek apakah sudah bisa read more. Oke, sudah bisa, ID 1, kemudian ID 2. Oke, sudah berhasil. Setelah itu di sini tinggal kita ganti buat untuk masuk ke bagian post blade. Jadi kita lanjutkan lagi ya. Oke guys, kita lanjutkan lagi yang tadi kan kita udah cek ya, kita sudah masukin data di bagian ini, kemudian kita kopikan lagi di bagian root get post ID, dan ketika kita sudah coba sudah bisa masuk ya, sudah bisa masuk nih, sudah bisa masuk. Ini saya kasih damdai, lupa saya, damdai. Kita buat cek apakah bisa masuk ke link itu, maka bisa. Nah, sudah masuk kayak gini, kalian tinggal masukkan saja sih. Oh, sebentar, saya mau berikan, tadi itu ada yang kurang untuk bagian ini, kita lupa memberikan di sini tuh kayak apa namanya, lagu lah. Ntar deh guys, anda lihat skrip dulu ya. Untuk bagian nih Rakuo dan Laguo, lupa sih saya Rakuo dan Laguo. Rakuo kalau nggak salah di sini ya, penulisannya lupa nih, penulisannya gimana ya, variabel kah, kan gimana ya, lupa saya guys. Coba kita, oh ini bentar, Rakuo postlet, Rakuo sih untuk ini, bukan itu, ini
postblade ya, Rakuo dan Rakuo dan Rakuo. Oh ini ada guys nih. Nah kalian pas, kemudian kalian cek. Nah kayak memberikan apa tuh, dash gitu ya, kita diperintahkan untuk mengklik read more. Oke, kemudian kita mau masuk ke folder post ini ya, folder file ini. Ketika kita masuk maka hanya judul artikel aja, artikel 1 yang muncul. Oke, lancar. Kita lanjut ke web. Nah di bagian ini kan tadi udah kita cek bisa masuk. Nah di sini kita berikan return view, kemudian kurung buka kurung tutup, title, post dulu, post koma, kemudian array, kemudian title, itu tanda panah mengarah ke single post, karena kan kita hanya satu ya, kita masuk ke bagian read more ke salah satu artikel ya, maka hanya single post. Selanjutnya single, aduh mana nih, single post koma, kemudian post, kemudian mengarah ke variabel post, kayak gini. Tinggal kalian kasih koma di belakangnya. Sekarang kita cek, kita refresh dulu, kemudian kita klik. Oke, sudah masuk ke bagian single post. Kabar sekawanan onta mulai merasa jenuh, marah oleh. Oke, nih ini bagian artikel 1, udah benar kan URL-nya. Kalian cek juga URL-nya, ini URL 2 sama, tulisannya sama sih, yang ketiga nih harusnya beda. Oke, sudah beda dengan artikel 3. Nah di sini kita memberikan seperti kayak gini ya, tapi kita pakainya beda, namanya laguo atau laguo, lupa. Kita pakai di bagian postblade, kalau nggak salah begini sih, laguo mana tuh, nggak ada. Kayaknya pakai dan deh, dan oh ini lakuo nih guys, ini kita lihat, kita masuk dulu. Nah back to post. Oke, sudah kembali. Kenapa bisa back to post? Karena di sini kita ganti ya link ref-nya menjadi ke post. Ya, untuk bagian yang ini juga harus dikeposin gak sih? Ya, ini belum diubah nih. Coba kita klik yang bagian namanya. Harusnya belum bisa ya. Nggak apa-apa, kita pakainya ini aja, yang di bawah aja. Tapi kalau masuk bisa pakai ini. Oke. Kemudian kita sekarang mau buat slugnya. Gimana membuat slugnya? Kita ke web, bagian web, kalian scroll ke atas, kemudian tinggal kalian masukkan aja si slug di sini. Slug, terus mengarah ke bentuk panah ke ini bagian mana? Bagian 1 kan? Judul artikel 1. Judul artikel 1 ya kan? Koma jangan lupa. Ada, tinggal kalian copy-copyin aja ke data-data yang lain juga. Oke. Ini juga kalian tambahkan di sini di bawah ID. Ini ganti 2. Kemudian ini juga kalian berikan
dengan 3. Kalau semuanya udah kalian berikan slug ini, maka oke, kita ganti. Kita sudah bisa mengganti ID get post slug, get post slug function, get post function slug. Enggak sih, yang ini sih harusnya get. Nah, kita sudah bisa mengganti ID dengan slug. Bagian ini belum dikasih slug nih, lupa mulu dah. Oke, juga artikel 1. Wait. Kan kita bikin yang ini sama yang ini ya. Post sama yang post dan post. Ribet amat ngejelimet. Oke, habis itu kalian bisa mengganti ID menjadi slug. Oke, kalian bisa mengganti ID menjadi slug dengan slug variabel slug. Oke, kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada juga, kita ganti slug variabel slug. Ini juga slug. Oke, apalagi nih yang harus kita ganti? Sebentar, kita cek dulu. Bagian first nih, ID ada ID nggak, udah diganti. Oh, ini nih guys, ininya masih ada ID slug. Oke, sudah nggak ada ya. Di bagian post blade-nya juga kalian ganti yang ada ID-nya dengan slug. Kayak ini. Mana lagi? ID. Nah, ini ID, kita ganti slug. Begitupun juga dengan post. Di sini ada nggak? Sini nggak ada ya. Sini nggak ada pakai slug. Oke, sekarang coba kita refresh lagi. Ada yang error nih. Mana nih? Post title. Apalagi nih harus kita ubah nih. Udah kok, udah diganti slug. Coba kita cek dulu pakai ChatGPT. Biasanya emang gitu guys, error-error gitu. Aduh, disconnect. Jangan-jangan karena disconnect. Gara-gara disconnect guys. Null. This trying to access array offset null. H2 bagian postblade PHP. Postblade PHP H2. Null maksudnya apa nih? Kita lihat postnya H2 gimana.
Dan ini error kayaknya. Ini aja lah, bingung. Eight. Yang bawaan Bisa error nih ntar. Aduh, masalahnya bukan di situ, teman-teman. Masalahnya di sini, teman-teman. Ini nyamuknya, teman-teman. Ayo. Nih. Kalian kopikan, coba lagi. Error nih guys, error bagian postnya katanya di bagian ini H2. Post title 0. Apa sih trying to coba kirim bagian ini kan banyak data nih, datanya lagi ChatGPT. Oke, ada di bagian ini kalau slugnya kamu masuk. First post gimana error ya guys, sebentar ya. Oke guys, tadi saya otak-atik lagi ternyata bisa, nggak tahu nih. Oke, pertama kalian ke bagian web PHP nya dulu ya. Bagian ini kita lihat di bagian post yang pertama ini kalian kasihkan slug seperti tadi, slug, jangan lupa judul artikelnya samakan dengan ID. Kemudian di bagian ini route get post slug juga kalian isi juga sama juga. Nah, nanti di bagian ini kalian juga di dalam sini kalian slug, kemudian functionnya variable slug. Nah, di bagian sini kalian juga berikan slug di bagian sini setelah use, kemudian return
variable post, kemudian slug juga sama dengan variable slug. Untuk bagian postnya yang diubah jadi slug hanya di bagian link yang pertama ini, post slug, sama link yang bagian read more dengan slug juga di sini. Untuk post blade-nya juga untuk post blade dia tidak menggunakan slug, jadi kita hanya post title dan href post. Nah, itu aja. Kemudian kalian reload, maka dia akan muncul seperti ini. Fungsinya sama sih, nggak beda jauh. Tapi ketika kalian arahkan ke bagian link, dia akan mengarahkan post, judul, artikel 1 atau 2, 3, menyesuaikan dengan ID yang di sini. Jadi ketika kalian klik read more, dia akan menuju ke bagian ini dan back to post kembali lagi. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.